Hello everyone. Kapal selam yang dikenal dalam sejarahnya dengan sebutan antarsibut atau U-boot telah menjadi andalan militer negara dan menguasai lautan dalam. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Rusia, China, dan sejumlah negara lain telah kehilangan kapal selam dan awaknya karena insiden kecelakaan. Mengoperasikan kapal selam masih sangat beresiko. Bahkan kapal selam nuklir berteknologi tinggi dapat berakhir di dasar laut jika awaknya tidak berhati-hati atau malfungsi teknologi. Well, kali ini kita akan membahas deretan insiden kapal selam terburuk sepanjang sejarah. So, stay tuned. ARA Saint Juan. Kapal selam diesel elektrik milik Angkatan Laut Argentina, ARA Saint Juan, menghilang secara misterius pada November 2017 dalam perjalanan ke pangkalan Angkatan Laut Argentina di Mar del Plata. Puing-puingnya yang hancur ditemukan hampir tepat 1 tahun kemudian pada 16 November 2018 oleh Seabed Contractor, sebuah kapal milik perusahaan Amerika Serikat Ocean Infinity. Setelah pencarian panjang dan traumatis untuk kapal selam yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Salah satu hipotesis yang paling mungkin dari penyebab kapal tenggelam yakni akibat malfungsi katup ventilasi Eco 19. Investigasi mengungkapkan katup ventilasi internal memungkinkan air mengalir ke tangki baterai kapal selam sehingga menghasilkan korsleting di tangki baterai. Sisa-sisa kapal itu sekarang tergeletak di area puing seluas 70 hingga 75 meter, 920 meter di bawah permukaan laut, dan berlokasi sekitar 460 km tenggara kota Patagonia, Comodoro Rivadavia. Insiden kapal selam ARA Saint Juan menewaskan 44 awaknya. INS Dakar. Dakar dibuat pada puncak Perang Dunia Kedua oleh HM Dockyard di Britania Raya dan ditugaskan sebagai HMS Totem oleh Angkatan Laut Inggris pada tahun 1943. Pada tahun 1965, Israel membeli kapal selam tersebut bersama dengan 2 kapal serupa lainnya dari Inggris. Pada 10 November 1967, Angkatan Laut Israel secara resmi meluncurkan dengan nama INS Dakar. Setelah tes di dekat Skotlandia, Dakar dijadwalkan melakukan perjalanan ke Haifa di Israel untuk upacara resmi pada awal Februari 1968. Ketika INS Dakar bergerak menuju Haifa, seharusnya kapal itu dijadwalkan memberikan sinyal radio atas posisinya ke pusat komando di Israel setiap hari. Namun pada 24 Januari, Dakar melewati Pulau Kreta dan mengirim radio posisinya untuk terakhir kalinya. Menyusul ada sinyal tambahan dari Dakar tepat setelah tengah malam pada 25 Januari dan kemudian lenyap bak hilang di telan laut. Kapal selam milik Angkatan Laut Israel ini resmi tenggelam di Laut Mediterania sehingga menyebabkan sebanyak 69 awak kapal tewas. Setelah 34 tahun berlalu, INS Dakar kemudian ditemukan di kedalaman 2.800 meter dan hingga kini tidak diketahui penyebab pasti tenggelamnya kapal tersebut. K-19. Sebelum diluncurkan pada 8 April 1959, kapal selam nuklir generasi pertama Soviet dari hotel kelas ini sudah memakan korban. Saat masih dalam proses pembuatan, tepatnya pada 3 Januari 1997, kapal selam ini menewaskan 8 buruh konstruksinya, ditambah dengan seorang teknisi listrik dan juga mesin. Setelah 2 tahun bertugas di Atlantik Utara, kapal berbobot 4.095 ton ini ditimpa petaka kala menjalani latihan di dekat lepas pantai Greenland pada 4 Juli 1961.
Reaktor nuklir kapal rusak sehingga menyebabkan uap radioaktif memasuki sistem ventilasi udara. Transmisi darurat pun segera dikirimkan dan akhirnya ke 139 awaknya pun bisa pulang dengan selamat. Namun dalam kurun waktu 2 tahun, 22 awaknya meninggal perlahan akibat terpapar radiasi nuklir. French Submarine Surcouf. Surcouf dibangun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 1929. Kapal selam terbesar yang pernah dibuat ini digunakan sebagai kapal penjelajah bawah air dan dimaksudkan untuk mencari dan melibatkan kapal permukaan. Pada Januari 1942, Prancis bebas mengirimkan kapal selam ke Pasifik dan memasok kembali di Bermuda, sehingga Surcouf pun diberangkatkan pasca dilanda berbagai masalah sejak awal peluncuran. Namun komunikasi dengan Surcouf pun tiba-tiba kembali berhenti setelah berangkat ke terusan Panama pada 12 Februari 1942. Satu teori mengatakan bahwa Surcouf tenggelam pada 18 Februari 1942 setelah ditunggangi oleh kapal Amerika Thompson Lakes yang melaporkan menabrak benda yang sebagian tenggelam. Teori lain menunjukkan bahwa Surcouf ditelan oleh segitiga Bermuda atau tertangkap basah sedang mengisi bahan bakar kapal selam Jerman dan ditenggelamkan oleh pasukan Amerika. Misteri tenggelamnya kapal selam Prancis Surcouf masih diperdebatkan sejak menghilang di Pasifik dekat Tahiti. Apakah kapal selam dan 130 awaknya itu dihancurkan oleh musuh atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan? USS Teaser. Tragedi kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat USS Teaser menjadi bencana paling mematikan dalam insiden sejarah negara superpower ini. Kapal selam bertenaga nuklir itu meledak dan tenggelam di Samudra Atlantik pada 10 April 1963. Sebanyak 16 perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, 96 pelaut, dan 17 warga sipil tewas dalam kecelakaan mematikan tersebut. Kapal selam Teaser tenggelam di perairan Tanjung Kot saat melakukan penyelaman hingga kedalaman uji coba sekitar 396 meter. 5 menit sebelum kehilangan kontak dengan kapal penyelamat kapal selam Skylark menerima transmisi UKC samar atau semacam radio bawah air yang mengatakan bahwa Teaser mengalami sedikit kesulitan teknis. Skylark terus menerima pesan samar dari sonar sampai menangkap suara ledakan dari Teaser. Pengadilan Penyelidikan Angkatan Laut menemukan bahwa kerusakan pipa kemungkinan menyebabkan kecelakaan tersebut, yang menyebabkan ruang mesin kapal banjir dan semburan air garam mematikan reaktor nuklir. K141 Kursk. Kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Rusia ini menghilang di Laut Barents dan menewaskan 118 awak kapal pada 12 Agustus tahun 2000. Pemerintah Rusia menyatakan kapal kemungkinan meledak sebelum diluncurkan akibat salah satu torpedo mengalami kebocoran bahan bakar. Saat kapal selam ini menghantam dasar laut, masih ada 23 awak yang bertahan di kompartemen 9. Namun, mereka akhirnya tewas karena kekurangan oksigen. Bangkai kapal Kursk akhirnya berhasil diangkat lewat operasi yang rumit, bahkan menyedot anggaran yang cukup besar. Namun bagian haluan diledakkan di bawah laut karena masih terdapat torpedo dengan hulu ledak aktif. Tragedi ini memicu pembentukan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLO, organisasi koordinasi internasional untuk operasi penyelamatan kapal selam. Nah guys, itulah 6 tragedi kapal selam terburuk sepanjang sejarah. Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa juga tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar.